Dari Jalan Soekarno Ngalawi 98,8 Citra FM. Warna banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Dan kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Ibu Sri Puji Lestari dari Puskesmas 1 Wonosobo. Dan Ricky juga menyapa untuk Anda dimanapun berada yang sedang bergabung ya via streaming Citra FM di jogjastreamers.com. Oke, dan kita masih tentang hipertensi ya Bu ya, yang dimana ini ternyata di Indonesia sendiri banyak yang mengidap hipertensi ini ya Bu ya. Kalau di puskesmas sendiri Bu, ini sering banyak orang yang mengeluh hipertensi nggak Bu datang ke puskesmas? Ya, banyak ya. 50% dari pengunjung itu hipertensi. Ini biasanya dari masyarakat Wonosobo sendiri yang datang ke puskesmas, faktor-faktor yang biasa mereka dapati gitu ya, akhirnya kena hipertensi itu apa Bu nih? Apakah faktor makanan atau gimana? Penyebab tertinggi itu dari pola hidup. Dari pola hidup ya. Pola makan. Pola makannya ya. Wah, itu ya Sobat Citra. Jadi memang itu yang pengaruh yang paling tinggi ya Bu ya. Oke, Ibu Sri mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang hipertensi tema kita hari ini? Monggo. Untuk faktor penyebab yang paling banyak yaitu gaya hidup ya. Ini diet yang tidak sehat, ketidakefektifan fisik itu yang dimaksud, kurangnya aktivitas fisik yang kita lakukan. Atau olahraga gitu ya. Kurang olahraga, obesitas, penyakit jantung, DM itu kan otomatis berkurang aktivitasnya. Iya, banyak rebahan ya Bu ya. Kaum rebahan ini ya Sobat Citra. Terus merokok dan stres. Itu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan lagi? Monggo. Lanjut aja. Ini langsung ke aja ya, penata laksanaan untuk hipertensi. Ini ada 2 cara dari penata laksanaannya, yaitu satu yang tanpa obat atau non farmakologi. Itu bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, yaitu mengurangi konsumsi garam. Jadi garam mulai dikurangi karena sekarang anak-anak sekarang sebetulnya ada program PTM itu yang usia mulai 15 tahun itu sudah mulai kita cek. Itu sebetulnya sudah bisa diketahui awal hipertensi itu. Tapi karena anak-anak kan masih susah nih untuk cek tuh. Biasanya kalau yang obesitas itu mayoritas banyak yang hipertensi. Jadi anak-anak yang obesitas itu kalau kita cek itu banyak yang tensinya di atas normal. Ternyata untuk hipertensi ini juga tidak hanya menyerang orang tua tapi juga anak muda anak-anak juga bisa ya Bu ya yang mengidap obesitas tersebut ya. Jadi kita itu banyak mengonsumsi buah untuk mengendalikan berat badan, yaitu sebisa mungkin jangan terlalu obesitas, menghindari rokok, alkohol, hindari obat-obatan hormonal misalnya seperti KB. Terus pemakaian obat kortikosteroid itu sebetulnya masyarakat kita banyak kalau beli obat itu di apotik, misalnya rematik gitu, beli obat rematik. Sedangkan dari kadang-kadang dikasih obat kortikosteroid, mereka akan nyaman, tapi beli lagi tidak terkontrol. Efeknya ke situ ya Bu ya. Bisa hipertensi. Ya kayak obat asam urat rematik gitu kan, itu kan mengandung zat itu. Kalau dikonsumsi sesekali nggak masalah. Cuman kalau misalnya terus-terusan itu yang bisa menyebabkan hipertensi. Wah, gitu ya Sobat Citra. Ini untuk menurunkan yang tanpa dengan obat itu minum obat untuk yang pelancar kencing itu harus tetap mengikuti petunjuk dokter. Terus kalsium yang menghambat masuknya kalsium ke sel jantung. Itu obat-obat. Nanti kalau untuk obat-obatan harus konsultasi ke dokter karena obatnya dosisnya itu menyesuaikan dengan tensi saat itu. Misalnya tensinya lagi naik, biasanya nanti obatnya dosisnya akan dinaikkan. Jadi tetap pengobatan itu harus pengawasan dokter. Harus pengawasan dokter ya Sobat Citra, jangan semau sendiri ya. Oke, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Ya, untuk saya pesan aja langsung. Mungkin Anda yang memiliki garis keturunan dengan tekanan darah tinggi ataupun mungkin Anda salah satu sekelompok orang yang berada pada resiko yang lebih besar, tidak ada alasan untuk Anda berpikir bahwa Anda pasti akan menderita penyakit hipertensi.
dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghindarinya. Ya. Mengetahui tentang hipertensi dengan bagaimana hipertensi dapat membahayakan kesehatan Anda adalah langkah awal pengendalian hipertensi Anda sehingga Anda dapat tetap hidup sehat. Oke. Dan tetap semangat hidup sehat. Ya, begitu ya Sobat Citra, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan supaya terhindar dari hipertensi. Tapi Bu, ini kebanyakan gitu ya gejala gitu Bu, gejala orang hipertensi itu yang mungkin sering juga Ibu lihat atau mungkin juga sering ditemui gitu di puskesmas itu biasanya yang seperti apa Bu? Kalau keluhan itu biasanya seringnya sakit kepala atau sakit kuduk atau yang tengkuk, di antara tengkuk itu terasa kaku atau gitu kenceng. ya. Ya, terus sulit tidur, mudah lelah, kadang terasaan mual atau muntah, gelisah dan pandangan kabur. Iya. Itu yang awal-awal biasanya belum tahu, tetapi setelah ditensi biasanya tensinya tinggi. Tensinya tinggi gitu ya. Oke, jadi selain itu Bu, ada lagi gejala-gejala yang biasa ditimbulkan untuk orang yang supaya kita tahu gitu loh, oh ini ternyata kita hipertensi gitu loh. Yang sering itu biasanya kakinya agak bengkak, udem itu, terus untuk buang air kecilnya itu agak sulit. Agak susah ya. Iya. Itu biasanya kita harus tahu ditensi dulu. Gitu ya, berarti ditensi. Lebih baik langsung ke puskesmas gitu ya. Pokoknya kalau ada gejala-gejala semua gejala badan kita yang merasa tidak enak, itu sebaiknya kita langsung periksa ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan agar diperiksa lebih lanjut. Soalnya penyakit-penyakit itu kadang-kadang hampir sama, antara hipertensi atau diabetes mellitus. Iya. Daripada menerka-nerka sendiri, lebih baik langsung ke ahli kesehatan ya Bu ya. Seharusnya bisa ke puskesmas Sobat Citra, puskesmas terdekat. Oke, jangan kemana-mana, masih satu sesi lagi ya. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget barengan Ibu Sri dan juga Ricky Wibisana.